wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, ila akhiril ayah. Para pendengar yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, waktu-waktu sholat di dalam Islam adalah kajian atau pembahasan yang teramat penting untuk dipahami oleh seluruh umat Islam. Oleh karena kita tahu bahwa masuknya waktu sholat adalah menjadi syarat untuk sah dan berkualitasnya sholat seorang muslim. Artinya sholat seorang muslim yang tidak pada waktunya, belum masuk waktunya atau sudah keluar dari waktunya, maka secara pasti dikategorikan tidak sah atau batal. Artinya kita belum dinyatakan melaksanakan sholat tersebut. Adapun mengapa dalam sholat itu, dalam melaksanakan sholat itu mesti di dalam waktunya, adalah berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 103 yang telah kita bacakan di awal tadi. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah satu kefarduan, satu kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sholat itu ada limit waktunya, ada batas awal atau masuknya awal waktu dan ada batas akhir, sehingga kita tidak boleh melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya atau sesudah keluar dari waktunya. Jika itu dilakukan, maka sekali lagi sholat yang kita lakukan adalah tidak sah alias batal. Berikutnya, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi hari ini, waktu-waktu sholat pada dasarnya itu sudah mudah dilakukan, bisa dilakukan terutama dengan perkembangan teknologi hari ini. Salah satu disiplin ilmu yang bisa mendeteksi, bisa mengkalkulasi, bisa menghitung secara presisi dari waktu-waktu sholat itu adalah ilmu falak atau ilmu astronomi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang benda-benda langit, diantaranya adalah mengkaji matahari. Kita tahu para pendengar yang dimuliakan Allah bahwa waktu-waktu sholat yang kita lakukan mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan hingga syuruk atau batas subuh, seluruhnya itu adalah terkait dengan satu fenomena benda langit yang bernama matahari. Matahari sendiri kita tahu adalah salah satu bagian, salah satu kajian penting dalam dunia ilmu falak atau astronomi. Oleh karena itulah, dalam hal ini ilmu falak berperan dalam menentukan waktu-waktu sholat yang artinya berguna bagi umat Islam, yaitu dalam kaitan dengan penentuan waktu-waktu sholat. Sebagaimana ditegaskan baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis atau As-Sunnah, bahwa waktu-waktu sholat tersebut pada dasarnya telah ditegaskan, telah dirincikan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Waktu zuhur misalnya, waktu zuhur diantaranya diisyaratkan dalam ayat aqimis sholah liduluki syams, dirikanlah sholat ketika duluk asyams. Duluk asyams ini bermakna tergelincir matahari, yang dalam bahasa astronomi disebut dengan kulminasi atau duluk atau zawal, yaitu tatkala matahari telah bergeser sekian menit dari posisinya. Setelah bergeser sekian menit, maka secara matematis, secara astronomis itu dikategorikan sebagai bahwa waktu zuhur telah tiba. Berikutnya waktu asar adalah sesuai dengan penjelasan dari Nabi dalam hadis-hadisnya, bahwa waktu asar itu adalah ketika bayang-bayang suatu benda telah sama panjang.
Tapi dalam redaksi hadis yang lain disebutkan waktu asar ini adalah ketika bayang-bayang suatu benda 2 kali dari panjang bendanya. Artinya dua redaksi hadis Nabi ini, Nabi menyatakan hina kana zillu syai' mislahu, di redaksi yang lain hina kana zillu syai' mislaihi. Artinya dua redaksi hadis Nabi ini berkonsekuensi bahwa waktu asar itu berbeda. Jika seandainya kita berpatokan pada konteks atau teks hadis Nabi yang pertama, panjang suatu benda sama panjang, maka jika kita misalkan waktu asarnya adalah jam 4, yang jika diterapkan kepada hadis 2 kali panjang suatu benda, maka dapat berubah atau dipastikan berubah menjadi bahwa waktu asarnya adalah jam 4 lebih, bisa jam 4.30, 4.45, bahkan jam 5 dan seterusnya. Artinya ini adalah akibat atau konsekuensi adanya dua redaksi hadis Nabi yang berbeda tentang waktu asar. Nah, yang manapun dari keduanya itu, ilmu falak atau ilmu astronomi mampu menghitung, mampu memprediksi dari kedua redaksi hadis Nabi tersebut. Berikutnya adalah waktu maghrib. Maghrib secara kebahasaan Arab itu maknanya adalah terbenam. Sehingga waktu maghrib itu maknanya adalah ketika piringan matahari telah terbenam di arah ufuk barat, yang ketika bundaran mataharinya itu sudah terbenam, maka itu sebagai pertanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Betapapun saat itu berkas cahaya matahari masih nampak terang dan seterusnya, tetapi selama bundaran matahari itu sudah terbenam, maka itu sebagai pertanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Berikutnya pendengar yang dirahmati Allah, waktu isya adalah ketika hilangnya awan merah. Jadi setelah waktu maghrib masuk, bisa kita lihat di langit, terutama di arah barat, akan ada awan kemerahan dan seterusnya, yang jika awan kemerahan atau mega merah itu telah hilang, maka itu sebagai pertanda bahwa waktu isya telah tiba. Waktu isya berlanjut hingga menjelang waktu subuh, dan waktu subuh adalah ketika munculnya satu fenomena langit yang disebut dengan fajar shodiq. Fajar shodiq ini adalah berkas cahaya matahari yang akan naik ke arah ufuk timur, yang dia menyebar di arah timur, di ufuk timur, yang ketika matahari berada di posisi tertentu yang disebut dengan fajar shodiq, yang dalam hal ini posisi matahari berada pada ketinggian minus 18 derajat di bawah ufuk. Ada juga pendapat yang menyatakan minus 20 derajat di bawah ufuk, maka itu adalah sebagai pertanda bahwa waktu subuh telah tiba. Waktu subuh akan terus muncul, akan terus ada dalam waktunya selama belum terbitnya matahari, atau yang dikenal dengan syuruk, atau yang dikenal dengan batas akhir waktu subuh. Intinya, para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu-waktu sholat ini hari ini telah diformulakan dengan dalam bentuk apakah aplikasi, software dan seterusnya, yang seluruhnya itu notabene-nya adalah hasil atau kontribusi dari satu disiplin ilmu pengetahuan yang bernama ilmu falak atau ilmu astronomi. Demikian para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.